Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di video selanjutnya masih pada mata pelajaran yang sama yaitu sosiologi. Bedanya di video kali ini kita akan belajar pada materi aku di antara kalian. Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini sudah ada gambar orang-orang yang sedang bermain gadget ya. Nah, kira-kira di sini warga belajar tahu nggak apa itu media sosial? Tentunya tahu ya. Kira-kira media sosial apa aja sih yang dimiliki oleh warga belajar? Kalau saat ini kan yang marak ya, itu media sosial itu ada Facebook, ada Twitter, Instagram, Threads, dan banyak lagi ya. Nah, penggunaan media sosial itu telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, bahkan mengubah kebiasaan dan budaya masyarakat. Tentunya banyak dampak entah itu positif ataupun negatif yang muncul akibat penggunaan media sosial. Oleh karena itu, penggunaan media sosial merupakan contoh gejala sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Gejala sosial ini bisa bersifat negatif dan ada pula yang bersifat positif. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep individu dan konsep kelompok sosial. Di mana manusia itu kan merupakan makhluk hidup yang sering disebut sebagai individu, di mana memiliki keunikan, karakter, dan juga watak. Nah, sebuah fenomena sosial yang sekarang terjadi itu adalah salah satunya transportasi online. Saat masing-masing pengemudi transportasi online tersebut bertemu di tempat makan untuk memesankan makanan yang akan diantar ke pelanggan misalnya, meskipun mereka tidak saling mengenal, tapi karena mereka itu memiliki kesamaan identitas, yang bisa dilihat dari jaketnya misalnya, mereka akan saling menyapa dan saling berbincang-bincang dengan akrab. Nah, kondisi tersebut merupakan fenomena sosial yang dapat kita temukan saat ini. Individu berasal dari kata Yunani yaitu individuum, yang berarti tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya, dan terdiri dari 3 aspek dalam individu, yaitu ada aspek organik jasmaniah, aspek psikis rohaniah, dan aspek sosial, di mana setiap aspek itu saling berhubungan. Apabila salah satu rusak, maka akan merusak aspek yang lainnya. Proses yang meningkatkan ciri-ciri individualitas pada seseorang sampai ada dirinya sendiri disebut proses individualisasi atau aktualisasi diri. Dalam proses ini, maka individu terbebani berbagai peranan yang berasal dari kondisi kebersamaan hidup, yang akhirnya muncul suatu kelompok yang akan menentukan kemantapan satu masyarakat. Individu dalam tingkah laku menurut pola pribadinya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, menyimpang dari norma kolektif, kehilangan individualitasnya. Yang kedua, takluk terhadap kolektif. Dan yang ketiga, mempengaruhi masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan makhluk individual tidak hanya dalam arti keseluruhan jiwa raga, tetapi merupakan pribadi yang khas. Nah, menurut corak kepribadiannya dan kecakapannya, individu mempunyai ciri-ciri memiliki suatu pikiran dan diri, di mana individu sanggup menetapkan kenyataan, interpretasi situasi, menetapkan aksi dari luar dan dalam dirinya, sehingga dapat diartikan sebagai proses komunikasi individu dalam berinteraksi dan berhubungan. Individu
tidak akan jelas identitasnya tanpa adanya suatu masyarakat yang menjadi latar individu tersebut. Hal tersebut ditandai pada saat individu tersebut berusaha menempatkan perilaku pada dirinya sesuai dengan norma dan kebudayaan lingkungan tersebut. Seperti di Indonesia, individunya menjunjung tinggi perilaku sopan santun dan beretika dalam bersosialisasi. Individu selalu berada di dalam kelompok, di mana peranan kelompok tersebut adalah untuk mematangkan individu tersebut menjadi seorang pribadi. Kemudian yang kedua, kelompok masyarakat. Nah, kelompok merupakan konsep yang sangat umum dipakai dalam sosiologi dan antropologi. Sebenarnya, kelompok itu merupakan kumpulan manusia yang memiliki syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, tidak semua pengumpulan manusia dapat disebut sebagai kelompok. Nah, menurut Robert Bierstedt menyebut adanya 3 kriteria kelompok. Yang pertama, ada atau tidaknya organisasi. Yang kedua, ada tidaknya hubungan sosial di antara warga kelompok. Dan yang ketiga, ada tidaknya kesadaran jenis di antara orang-orang yang ada di dalam kelompok yang dimaksud. Berdasarkan analisis menggunakan 3 kriteria tersebut, dalam masyarakat dikenal beberapa jenis atau macam kelompok. Yang pertama ada asosiasi. Asosiasi merupakan kelompok yang memenuhi 3 kriteria Bierstedt tersebut. Suatu asosiasi atau organisasi formal terdiri dari orang-orang yang memiliki kesadaran akan kesamaan jenis. Ada hubungan sosial di antara warga kelompok dan organisasi. Yang kedua, kelompok sosial atau social groups. Kelompok yang para anggotanya memiliki kesadaran akan kesamaan jenis serta hubungan sosial di antara warganya, tetapi tidak mengenal organisasi. Maka oleh Bierstedt disebut sebagai kelompok sosial. Yang ketiga, ada kelompok kemasyarakatan atau societal groups. Kelompok kemasyarakatan merupakan kelompok yang berisi orang-orang yang memiliki kesadaran jenis saja. Tidak ada hubungan sosial di antara orang-orang tersebut maupun organisasi. Nah, itu dia materi kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh para warga belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.